Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN dimanapun berada, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Menurut John L. Esposito dalam Ensiklopedia Oxford, Muhammad adalah seorang nabi dan rasul Allah yang telah membangkitkan salah satu peradaban besar di dunia. Tak heran jika Michael Hart dalam bukunya The 100 menetapkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Ia menuliskan, Muhammad satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa, baik dalam hal agama maupun duniawi. Muhammad tak hanya dikenal sebagai pemimpin umat Islam, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang negarawan teragung, hakim teradil, pedagang terjujur, pemimpin militer terhebat, dan pejuang kemanusiaan tergigih. Muhammad sang Rasul juga terbukti telah mampu memimpin sebuah bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa yang maju, yang bahkan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia pada masa itu. Muhammad berhasil meraih berbagai prestasi yang tak mampu disamai pemimpin negara manapun. Muhammad telah memberi sumbangan luar biasa terhadap bangunan filsafat politik dan praktik pemerintahan. Kontribusinya ini menjadi saksi hidup yang membuktikan kebesarannya sebagai negarawan yang jenius dengan kecakapan yang luar biasa. Kualitas kepemimpinan Muhammad terlihat sejak belia sebelum menjadi nabi. Sikap dan perilakunya yang jujur dan adil dalam berinteraksi membuat penduduk Makkah menghormatinya. Masyarakat Makkah pun menyebutnya sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, dan Sidik, orang yang benar. Di usia belia, Muhammad mampu menyelesaikan perselisihan di antara suku-suku Quraisy terkait dengan masalah pengembalian Hajar Aswad ke tempatnya semula. Di tengah perdebatan yang alot, Muhammad mengambil keputusan yang sangat cerdik untuk menyelesaikan situasi pelik itu. Beliau menghamparkan jubah di atas tanah dan meminta agar Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah hamparan jubah itu. Beliau kemudian meminta masing-masing suku memegang ujung jubah itu dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Persengketaan pun diselesaikan secara damai. Kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara dimulai ketika kaum muslim hijrah dari Makkah ke Madinah. Di kota suci kedua bagi umat Islam itulah, komunitas kecil kaum muslim di bawah kepemimpinan Muhammad berhimpun. Pada masa-masa awal kehidupan di Madinah, Muhammad Rasulullah dihadapkan pada situasi sulit. Kaum muhajirin hidup miskin, tidak berdaya, dan tidak mempunyai berbagai sarana kehidupan. Sementara itu, kaum Quraisy Makkah mengancam menyerang Madinah dan menghancurkan komunitas muslim yang masih kecil. Kaum Yahudi Madinah juga bersekongkol dengan orang-orang musyrik Makkah untuk memusuhi kaum muslim. Tak hanya itu, sejumlah suku Arab di sekitar Madinah juga menunjukkan sikap permusuhan terhadap keyakinan baru ini. Dan pada saat yang bersamaan mulai berkembang kelompok munafik di antara kaum muslim Madinah sendiri. Siapapun yang kuat atau kaya sekalipun, pasti kewalahan menghadapi tekanan dan beban ini. Namun, Muhammad dapat menyelesaikan situasi sulit dan tak terduga ini dengan efektif dan berhasil. Ini membuktikan kenegarawanan dan kecakapannya dalam bidang politik. Dalam menghadapi kenyataan yang sangat sulit itu, Muhammad mengambil serangkaian langkah untuk mengukuhkan negara Islam yang baru didirikan itu secara sosial politik dan ekonomi. Ia mampu menegakkan otoritas politik dan memelihara hukum serta ketertiban di seluruh wilayah suku-suku di dalam dan di sekitar Madinah. Muhammad membuat berbagai perjanjian dengan kepala-kepala suku Arab dan suku-suku Yahudi di sekitar Madinah. Melalui serangkaian langkah itulah, Nabi Muhammad mampu membawa negara Islam Madinah sebagai sebuah negara yang aktif memainkan berbagai peran politik di seluruh penjuru wilayah. Marshall Hodgson dalam tulisannya yang bertajuk The Venture of Islam mengungkapkan, masyarakat Muhammad terdiri atas kaum muslim dan non-muslim dalam berbagai ragam derajat keanggotaan. Sejak saat itu, tulis Hodgson, komunitas itu tak lagi sekadar sebuah suku baru yang terdiri atas orang-orang beriman atau bahkan sekadar perkumpulan revolusioner lokal. Masyarakatnya terdiri atas berbagai unsur heterogen yang diorganisasi secara lebih baik dibandingkan sistem organisasi masyarakat Makkah baik secara religius maupun politik, papar Hodgson. Struktur politik yang dibangun Muhammad merupakan bangunan yang kini dikenal dengan sebutan negara seperti negara-negara lain yang ada di sekeliling Jazirah Arab. Lengkap dengan otoritas tata pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum.
Untuk menjalankan roda pemerintahannya, Muhammad mengirim sejumlah utusan yang bertugas mengajarkan Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam, mengumpulkan zakat, dan menengahi berbagai perselisihan demi menjaga perdamaian dan mencegah permusuhan. Sehingga, kaum muslim Madinah melahirkan dan menciptakan suatu jalan hidup yang adil dan bernilai ketuhanan di seluruh wilayah Hijaz. Bahkan juga pada wilayah-wilayah di luarnya. Tak heran jika Michael Hart dalam bukunya The 100 menetapkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Michael Hart menuliskan, "Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sebagian pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya. Dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi." Berasal usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, agama Islam. Pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini 13 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Ia satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa, baik dalam hal agama maupun duniawi, ujar Hart. Muhammad tak hanya dikenal sebagai pemimpin umat Islam, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang negarawan teragung, hakim teradil, pedagang terjujur, pemimpin militer terhebat, dan pejuang kemanusiaan tergigih. Islam punya pengaruh luar biasa besarnya terhadap para penganutnya. Timbul tanda tanya apa alasan menempatkan urutan Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Isa atau Yesus. Ada dua alasan pokok yang jadi pegangan saya. Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting dalam pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap agama Nasrani atau Kristen. Biarpun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen, sampai batas tertentu berbeda dengan Yudaisme. Saint Paul merupakan tokoh penyebar utama teologi Kristen. Ia tokoh penyebarnya dan ia bagian terbesar dari Perjanjian Lama. Sebaliknya Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam tapi sekaligus juga terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Dia juga pencatat kitab suci Al-Quran, kumpulan wahyu kepada Muhammad yang diyakini berasal langsung dari Allah. Sebagian terbesar dari wahyu ini disalin dengan penuh kesungguhan selama Muhammad masih hidup dan kemudian dihimpun dalam bentuk yang tak tergoyangkan tak lama sesudah dia wafat. Al-Quran dengan demikian berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Muhammad serta ajaran-ajarannya karena dia bersandar pada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satupun kumpulan yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Isa atau Yesus yang masih dapat dijumpai di masa sekarang. Karena Al-Quran bagi kaum muslimin sedikit banyak sama pentingnya dengan Injil bagi kaum Nasrani. Pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Quran teramatlah besarnya. Kemungkinan pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar dari pengaruh Isa dan Saint Paul dalam dunia Kristen. Diukur dari semata-mata sudut agama, tampaknya pengaruh Muhammad setara dengan Isa dalam sejarah kemanusiaan. Tetapi lebih jauh dari itu, berbeda dengan Isa, Muhammad bukan semata pemimpin agama tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Dari pelbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan khusus dari seseorang yang mengepalai mereka. Misalnya, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi ini tidak berlaku pada gerak perluasan yang dilakukan bangsa Arab. Tak ada kejadian serupa sebelum Muhammad dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa perluasan Islam bisa terjadi dan berhasil tanpa Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal penaklukan dalam sejarah manusia di abad ke-13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Genghis Khan. Penaklukan ini, walau lebih luas jangkauannya ketimbang apa yang dilakukan bangsa Arab, tidaklah bisa membuktikan kemapanan dan kini satu-satunya daerah yang diduduki oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum masa Genghis Khan. Ini jelas menunjukkan beda besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu.
Bukan semata berkat anutan agama Islam tapi juga dari bahasa Arabnya, sejarah dan kebudayaan. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum muslimin dan tertulisnya dalam bahasa Arab besar kemungkinan merupakan sebab mengapa bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek yang berantakan. Jika tidak, boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke-3. Perbedaan dan pembagian Arab ke dalam beberapa negara tentu terjadi dan nyatanya memang begitu. Tapi perpecahan yang bersifat sebagian itu jangan lantas membuat kita alpa bahwa persatuan mereka masih berwujud. Jadi, dapatlah kita saksikan, tersebarnya Islam yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah saya menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Terkait dengan semakin meluasnya Islam hingga ke Eropa misalnya, orang mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua Nasrani Eropa. Kenyataannya tidak demikian. Dimanapun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk agama Islam. Demikian sebagian narasi dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael Hart dan sumber lain. Profesor Dr. Michael Hart, lahir tanggal 28 April tahun 1932. Ia telah bekerja pada NASA dan guru besar astronomi dan fisika perguruan tinggi di Maryland, Amerika Serikat. Ia sarjana fisika, astronomi, hukum, dan pengarang buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang telah diterjemahkan dalam sejumlah bahasa di dunia. Demikian, semoga menambah pencerahan pikiran dan hati dalam memandang Nabi Muhammad dan Islam. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe kanal YouTube ini dan silahkan share videonya. Terima kasih dan wassalam.